Ya, makanya Habib Muhammad layak dapat hadiah. 200% 2. Tadi kalau ngomongnya 500% 5. Memang jatah rezekinya ya sampai 2 saja ya sudah. Oh, karena yang ada cuman 2. Ya sudah tambah 1. Ya. Nah, saya mau nanya. Ini ilmu begini nih, beliau dapat rezeki model begini ada di matematika enggak? Ayo, nggonen ilmumu, nggonen. Ki lho sing lulus ilmu macam-macam, ki nggonen ki rezeki ngene ki tekan ndi? Ayo dinggo. Dari mana ini beliau dapat rezeki begini ini? Tiba-tiba dapat selendang, tiba-tiba dapat kopi. Iki lumayan loh, 95.000 loh iki. Hitungan. Iki 170.000 iki. Hitungan. Iki meh setengah yuto. Setengah yuto kira do akeh lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi, kumpul lagi, sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sakit jadi sembuh. Dimanapun berada, siapapun yang sakit diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kesehatan yang bisa membawa keselamatan dunia hingga akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang sehat, awet sehatnya, selalu sehatnya, batin maupun zahir, kemudian panjang umurnya, nanti ujung-ujungnya husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Seyogyanya malam ini saya mau nerangkan bab kopi, tapi mengingat Jumat depan itu Jumat Kliwon, kelihatannya bab kopi ini enaknya keluarnya pas Jumat Kliwon. Ya, enaknya pas Jumat Kliwon. Jadi selesai baca maulid kita bahas kopi. Malam ini saya mau ngajak bahas kaos baru saya. Saya ngajar pakai kaos lengan panjang ya, kaos lengan panjang, aurat tertutup dengan sempurna dan insya Allah sopan. Sehingga kalau video ini ditonton orang dimanapun berada, yang lihat insya Allah dapat nasihat, yang ngomong selalu ternasehati. Amin Allahumma amin. Coba dibaca apa tulisannya ini. Ya yang rabun nggak usah baca. Jangan dipaksakan, saya tadi juga pakai kacamata kalau udah tambah umur kan ya, wajar. Yang tidak bawa kacamata ngikutin saja yang punya kacamata. Apa tulisannya ini? Urip ojo kaken mikir tapi zikir. Pelajaran pertama. Dan ini ngajinya gaya bebas. Pelajaran pertama, kalau mata kita rabun, ya pakai kacamata. Kalau enggak punya kacamata, tanya sama yang matanya sehat. Betul begitu? Baru urusan membaca tulisan urip ojo kakean mikir tapi zikir. Itu kita saja kalau matanya rabun minta tolong orang lain, tulung, itu tulisannya apa? Betul atau betul? Dan kita nanya sama orang yang kita percaya, benar atau benar? Nah, lantas urusan surga yang enggak kelihatan, neraka yang enggak kelihatan, azab kubur yang enggak kelihatan, padang mahsyar yang enggak kelihatan, rezeki yang enggak kelihatan. Rezeki itu kelihatan enggak? Enggak. Barang gaib, barang
gaib. Cuman orang zaman sekarang itu kok bilang gaib urusannya setan gitu ya. Emang yang gaib cuman setan, yang gak kelihatan tuh semua disebut gaib. Gaib bahasa Indonesia kita ya. Jadi rezeki juga termasuk gak kelihatan. Nah, semua yang gak kelihatan karena kita gak bisa lihat, nanya sama yang bisa lihat. Nanya sama yang bisa lihat. Siapa yang bisa lihat? Para nabi dan para rasul. Muncul kelompok ngeyel. Loh, bukankah yang tahu yang gaib hanya Allah? Selain Allah tidak ada yang tahu yang gaib. Ini belajarnya nggak nutup. Baru kalimat pembuka dari miliaran kalimat yang dipegang cuman depannya saja, ujung belakangnya aja nggak tahu. Dan nggak mau belajar. Memang betul tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tapi Allah itu maha berilmu, maha mengetahui, dan maha mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu. Siapa yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba-hamba pilihan Allah. Siapa hamba-hamba pilihan Allah? Nomor 1 para nabi dan para rasul. Kemudian siapa? Al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi para nabi dan rasul, yaitu para ulama. Kemudian siapa? Orang yang mau belajar kepada ulama, muta'allim. Orang yang mau belajar nanti juga akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan ittaqu firasatal mu'min lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian terhadap firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mukmin itu walaupun pangkatnya bukan nabi, walaupun pangkatnya bukan rasul, walaupun belum sampai derajat wali tingkat tinggi, tapi dia mukmin, benar-benar mukmin, maka dia yanzuru binurillah, melihatnya pakai cahaya Allah. Kalau udah lihatnya pakai cahaya Allah, terang benderang, enggak ada yang ketutup. Ini kok jadi bahas bab melihat ya. Padahal skenario tadi waktu saya jalan nggak ada urusan ini. Urusannya urip ojo kakean mikir, tapi zikir. Lah ini loh prakteknya urip gak kakean mikir. Akhirnya ngomongnya bab begini, yang nggak ada di pikiran, betul ya? Iya. Mau dilanjut atau cukup? Ini loh bab yang barusan nggak ada di pikiran, ini mau dilanjut atau cukup? Lanjut. Siap mumet? Loh kakean mikir toh. Hanya orang-orang yang kakean mikir yang akan mumet. Mesti jawabannya gak akan mumet, Beb. Kenapa? Gak tahu mikir. Tugas saya mendengarkan mudeng, alhamdulillah. Gak mudeng ya alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Betul kan ya? Mudeng dapat pahala, gak mudeng juga dapat pahala. Tapi minta agar dimudengkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafahamna. Ya, dan kami memahamkan. Kami memahamkan. Manusia itu enggak paham apa-apa. Hanya Allah yang maha paham. Allah memahamkan manusia biar jadi paham. Manusia yang mana? Yang dipahamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jenengan enggak paham, ya nanti minta dipahamkan. Kalau enggak paham-paham, nanya sama yang dipahamkan. Nanti insya Allah jadi paham. Lanjut, boleh. Jadi sampai di mana tadi? Mukmin ya. Mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Pemirsa hadirin semuanya, saya mau nanya. Jam 12 malam di tengah hutan belantara, gak ada lampu, ya, gak ada listrik, gak ada korek, kemudian rembulan juga malu tak mau menampakkan diri. Bintang-bintang hilang di balik awan. Anda seorang diri, kira-kira tenang atau cemas? Cemas atau was-was? Suruh jalan gitu, jalannya bisa tenang atau was-was? Kenapa was-was? Wah ini jangan-jangan jurang nih ya. Wah ini kalau ada ular berbisa bahaya. Kalau ngerti-ngerti bongso halus muncul kan ya medeni ini. Macam-macam pikirannya, betul? Lah kok dalam kondisi seperti itu tiba-tiba di belakang ada truk
dengan cahaya lampu stadion. Buh, truk model apa iki? Ndak nanggung-nanggung. Lampu stadion bleng. Terang benderang. Jenengan ngucap apa? Alhamdulillah. Ayem atau enggak ayem? Kenapa ayem? Terang. Kenapa terang membuat kamu ayem, tenang, adem? Kenapa? Karena bisa melihat dengan jelas. Kenapa melihat dengan jelas menjadi tenang? Karena ngerti mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Betul begitu? Nah kalau baru kena sorot lampunya truk sepadang stadion, jenengan jadi tenang karena sebelumnya berada dalam kegelapan. Lantas bagaimana kalau manah jenengan, hati Anda, hati kita dapat nur ilahi, dapat cahayanya Allah Ta'ala. Masya Allah, tenang. Ketoan kabeh, oh ruwet, kemumet. Ya kelihatan semua, dapat cahayanya Allah Ta'ala. Baru sorot truk aja buat tenang, apalagi nur ilahi. Dan ini yang bilang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Melihatnya pakai cahaya Allah, bukan matahari, bukan rembulan, bukan bintang. Walaupun matanya pun menjadi tunanetra, tetap kelihatan. Karena melihat bukan dengan mata, tetapi melihat dengan nurnya Allah Ta'ala. Fa innahu yanzuru binurillah, bukan fa innahu yanzuru bi ayunihim, bi ainih, atau fa innahum yanzuruna bi ayunihim. Mereka melihat dengan matanya, enggak. Dia melihat dengan matanya, tidak. Bahkan tidak dikatakan melihat dengan hatinya. Bahkan tidak dikatakan melihat dengan hatinya. Langsung alat yang digunakan untuk melihat adalah fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Hati-hati kamu sama mukmin, karena mukmin itu terang benderang yang dilihat. Yang dilihat terang benderang. Nah ini, nah kalau kita kan model walaupun dalam terang peteng. Terang benderang, sepuronipun ingkang kathah. Mohon maaf ya, walaupun terang benderang, kita ini suka merasa dalam kegelapan. Boleh saya kasih bukti? Bu, suaminya pulang. Suaminya pulang. Bahagia atau sengsara, Bu? Bahagia. Laporan barusan dipecat karena COVID-19. Perusahaan mengurangi karyawan, suami dipecat. Ibu tenang, bahagia, atau was-was? Jujur saja, jujur, tidak apa-apa ini. Ini forum terbuka. Gimana Bu? Saya nggak mungkin nanya sama bapak-bapak karena korbannya ibu-ibu di sini. Ya, ini kan sebagai tanggung jawab suami mencari nafkah. Was-was. Kemudian selain dipecat dari perusahaan, suami laporan, baru saja motornya itu disita karena nggak bisa bayar utang. Ibu kira-kira bahagia atau nestapa? Tolong jujur Bu, tanpa kejujuranmu pengajian ini tidak seru. Bahagia atau nestapa? Nestapa, kata ibu-ibu nestapa. Oke. Hatinya waktu itu tenang atau cemas? Jujur saja. Cemas. Apa yang dicemaskan? Jujur atau jujur. Apa yang dicemaskan? Bu, where are you? Apa yang engkau cemaskan wahai ibu-ibu? Gak punya uang. Gak bisa bayar-bayar, gak bisa beli-beli. Betul ya Bu ya? Cemas, gak bisa bayar-bayar, gak bisa beli-beli. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Apakah belum cukup bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai lahir sampai hari ini kamu masih hidup dan kamu makan? Nanya, ibu hidup enggak ini? Hidup, alhamdulillah. Tadi siang makan enggak?
Makan. Sore? Masya Allah. Barusan? Lah itu roti itu enggak nyemil. Loh, roti enggak dianggap kok. Tadi pagi? Makan. 10 tahun yang lalu? Iya. Baru bahas makan langsung kopi Avia keluar. Iya. Iklan saudara-saudara. Ini iklan. Ya yang belum minum kopi Avia alias Avia segera minum kopinya. Saya buat sekarang 2 kemasan. Yang satu kemasan 250 gram kurang lebih. Yang satu kemasan 90 gram kurang lebih. Kenapa buat kemasan 90 gram, Bib? Ambil berkah angka 9 Wali Songo. Angka 9 Wali Songo. Ini kemasan mungil bisa dikantongi, harganya 25.000. Insya Allah dicampur kopi yang lain pun masih terasa. Dioplos kopi lain juga masih enak. Insya Allah. Kantongi buat ngasih hadiah orang. Kalau memang tidak suka kopinya, ada orang yang suka. Mas Edwin suka itu diantaranya. Ya, boleh saya seruput dulu? Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Lanjut boleh? Ya, sekarang sampai pada membahas ibu-ibu tadi. Jadi ibu-ibu beberapa tahun ini makan ya Bu ya? Makan. Jadi kalau kira-kira ibu masih bingung besok makan atau tidak, itu termasuk melek apa merem? Termasuk yang bisa melihat atau yang tunanetra? Bu, ibu termasuk yang bisa melihat atau yang tunanetra? Ojo ngaku-ngaku toh Bu. Kalau ibu masih ragu besok ini dapat rezeki atau tidak, masih ragu, berarti ibu termasuk yang bisa melihat atau tunanetra? Yo tunanetra kalau ragu. Berarti kita ini ya butek matanya nggak bisa lihat, gelap gulita. Lawang udah jelas bertahun-tahun rezeki itu ya selalu ada, ada. Modelnya serut apapun selalu ada. Kok bingung besok bagaimana? Itu kan berarti kan tunanetra. Terlampau jelas bukti dari Allah Ta'ala. Nah sayangnya kenapa kita kok nggak bisa melihat itu loh. Ketoan tapi kok nggak iso nonton. Ini berarti kurang nurullah. Ini di hati kurang cahaya Allah. Lihatnya enggak pakai cahaya Allah. Lihatnya pakai matematika. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian, minus sekian. Betul tak betul? Betul tak betul? Lihatnya enggak pakai la ilaha illallah. Enggak. Lihatnya enggak pakai Allah, Allah, Allah. Lihatnya enggak pakai ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Lihatnya itu enggak pakai ya Qawiyu, ya Qawiyu, ya Qawi. Enggak pakai itu. Lihatnya enggak pakai ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Lihatnya enggak pakai Allahumma sholli. Enggak pakai itu. Lihatnya pakai gaji biasanya ada 1 juta, 2 juta, dipecat, coret, gaji hilang. Sementara bensinnya masih ada, gas masih ada, gula masih ada, minus 5 juta. Ngeluh. Betul ya? Ngeluh. Lihatnya enggak pakai nurullah, enggak pakai cahaya Allah. Lah kalau orang-orang yang imannya kuat, lihatnya binurillah, pakai cahaya Allah, dia ngerti yang di depannya itu apa ngerti. Allah akan bukakan ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Paham, selama kamu masih hidup, rezekimu ada, selesai. Terus tugas kau apa? Obah mama, bergerak saja, nanti ada barokah. Bu, jadi udah paham sekarang maksudnya? Nah kalau kita ternyata belum bisa melihat, nanya sama orang yang bisa melihat.
Nanya kepada siapa? Nomor satu, Anbiya wal Mursalin alaihimussalatu wassalam. Nanya sama para nabi dan para rasul. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang melek. Sahabatnya Rasulullah itu melek, bukan merem, melek. Ya, melek. Yang melek saja, bisa lihat saja, nanya sama nabi. Kenapa? Karena nabi itu sumbernya melek. Sumbernya penglihatan. Nabi adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan aku dari cahayanya Allah. Khalaqallahu qabla asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat walaupun bisa melihat, walaupun sahabat ngerti, walaupun sahabat paham, tapi sahabat terus bertanya kepada sumbernya. Paham pada sumbernya cahaya siapa? Baginda Muhammad SAW. Nanya sahabatnya Rasulullah SAW. Ya contoh, ini yang sering diceritakan tuh loh, bab mumet-mumetnya orang sekarang. Itu ada sahabat tapi enggak mumet, cari solusi. Beda loh mumet sama cari solusi. Jadi kalau menerjemahkan kisah sahabat jangan kamu samakan dengan kehidupanmu. Ada sahabat mumet, Masya Allah. Sahabat kepanggil Kanjeng Nabi SAW kok mumet, pada awakmu ketemu aku mumet. Kamu ketemu saya pusing. Sahabat tuh ketemunya Rasulullah SAW. Iya, ketemunya Rasulullah SAW. Enggak mumet tapi minta solusi. Cari solusi. Nyantai gitu loh. Masalahnya ini, solusinya apa ya? Nanya begitu. Datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dicari sama Rasulullah. Ini kisahnya banyak ya. Satu dulu boleh. Satu-satu ya. Ada satu sahabat itu dilihat oleh Nabi SAW Jumatan beberapa kali ngilang. Kalau waktu Jumatan gak kelihatan. Perlu dijelaskan dulu zaman Nabi SAW Jumatan tuh kumpul semua di satu masjid. Berangkatnya biasanya habis azan subuh udah berangkat Jumatan. Dari desa-desa udah ngumpul semua berangkatnya ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan awal bid'ah. Bid'ah pertama kali dalam Islam adalah berangkat Jumatan menjelang zuhur itu bid'ah. Dulu tuh berangkat Jumatan tuh habis subuh tuh langsung berangkat Jumatan itu. Kumpul dari desa-desa berangkat semua, dari pedalaman berangkat semua untuk sholat berjamaah di Masjid Jami', di Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Sholat di situ. Nah ini ada satu sahabat, berapa Jumat kok nggak kelihatan. Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu kok berapa Jumatan nggak kelihatan? Sahabatnya jawab, ya Rasulullah, saya ini punya utang. Saya punya utang. Lah saya itu malu nanti kalau ke masjid ketemu sama yang ngutangi saya. Saya itu belum bisa bayar, malu saya. Karena udah jatuh temponya, saya malu. Dan yang ngutangi nggak nagih loh ya. Coba pada awakmu. Sengaja datang Majlis Ar-Raudhah, terus ketoke wonge teko nggo. Diunteni Majlis Ar-Raudhah. Kelihatan nih orang datang ini ya. Jangan disamakan dengan dirimu dan diriku. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW nggak nagih. Tapi yang nggak ditagih ini yang punya hutang ya, yang hutang itu hatinya yo paham, izin, malu ya Allah. Nanti kalau ketemu dia langsung plek utang, Masya Allah. Ketemu dia plek utang. Gitu. Akhirnya kalau Jumat ngilang, maka dalam pembahasan fikih itu termasuk min a'dzaril Jum'ah. Di antara sebab-sebab orang boleh tidak ikut sholat Jumat. Kalau masjidnya cuma satu loh ya. Nah kalau di masjid itu ketemu yang nagih hutang. Sementara dia pengen bayar tapi nggak bisa dan dia malu. Malu. Kalau yang nggak punya malu tetap wajib Jumat. Paham ya? Ini urusannya dowo, jangan dipotong ceramah saya nanti bahaya kalau nggak paham. Nah kalau sekarang di Indonesia sholat Jumat turah-turah masjid kok. Jangan ngomong saya banyak utang jadi nggak wajib Jumat, ngawur kamu. Ya tetap wajib Jumat sesuai dengan kondisi ya, sesuai kondisi yang mewajibkan sholat Jumat. Tiap wilayah kan beda. Maka Nabi SAW ngomong, mau enggak kamu saya ajarin? Bil makna ya, satu doa. Nah ini loh, diajari sama yang melihat langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca, walaupun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud, dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Sahabat
ya enggak ngomong gini, ora model sing WA aku iki lho. Beb, mosok apa ya? Apa bisa toh, Beb? Oh, saya nyatanya sudah tak amalin kok ya belum. Gitu lagi kok ya belum gitu ya. Padahal udah dijawab Jumat yang kemarin ya. Itu pertanyaan kok belum itu menyebabkan enggak jadi, batal itu nanti. Harus yakin. Sahabat enggak nanya begini, wahai Nabi Muhammad SAW, apa ya mungkin modal doa utang lunas? Apa mungkin? Ini jenengan tanya sama pakar ekonomi, profesor, doktor, insinyur, lengkap 10. Dok, terangkan berkat doa hutang lunas. Jabarkan. Saya juga penasaran, kira-kira penjabarannya seperti apa? Mesti ya ngomong, ya ora ndonga, ya usaha. Betul kan? Lah yang nanya juga ngomong, sorry pakar, bab usaha ora mbok ajari. Bab usaha enggak usah kamu ajarin, aku wis sikil dadi sirah, sirah dadi sikil, weteng dadi sirah. Belum ada toh? Weteng ki dadi sirah mlendung soalnya lemu. Gemuk. Uripmu tangi turu. Yang enggak paham bahasa Jawa ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Enggak semua kalimat harus diterjemahkan, betul ya? Nah, begitu. Yang nanya doa ini orang yang sudah usaha, tetapi usahanya kok belum membuahkan hasil, pengen cari solusi. Nah ini kalau dipakai ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran, marketing, strategi, ilmu A sampai Z, gak ketemu. Kenapa? Nah kalau udah laporan sama yang ngasih, kan urusannya yang ngasih. Gini. Ini rodo enak tapi gak apa-apa. Di negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Perlu dicermati ya, negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Ojo fitnah awakmu. Negeri antah berantah. Hiduplah seorang raja. Rojo udu presiden. Presiden masa berlaku 5 tahun sekali, dipilih lagi ya 5 tahun sekali. Betul loh? Enggak ada 5 tahun berikutnya, enggak ono. Maksimal 2 periode hukum saat ini di Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau raja boleh puluhan tahun sak mati ini. Betul kan? Raja itu sampai akhir hayat. Dia selama dia masih hidup, dia jadi raja. Di negeri antah berantah sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Raja buat peraturan, raja yang buat ya dia. Kalau mau beras, saya kasih tanah, kamu bercocok tanam di situ. Hasilnya 90% untuk raja, 10% untuk kamu. Zalim enggak iki? Ya suka-suka raja. Oh, dimodali kabeh kok. Betul kan ya? Tanah dikasih, pupuk dikasih, modal macul gitu kan ya? Ngawasi. Makan dijamin, tapi urusan panen bagi hasil kamu cuma 10%, aku 90%. Nah ini ada satu orang ternyata tidak dapat jatah tanah. Tanah udah dihabis ke rakyat, habis tinggal satu orang nggak dapat. Dia kira-kira bisa dapat beras 10% enggak ada? Enggak. Kenapa? Ya karena enggak punya tanah. Enggak bisa macul, enggak bisa buat perjanjian sama raja. Tapi orang ini dikasih tahu, raja itu punya orang kepercayaannya bilang, barang siapa mengucapkan kalimat ini, nanti akan dikasih raja beras 50%. Jangan pilih yang mana? Pilih macul atau ngucap kalimat? Ya, hoax, masa ada sih sing macul untuk 10%, yang macul dapat 10%. Masa yang modal kecap dapat 50%. Tidak masuk akal, gak percaya. Tapi orang yang satu ini modal al-kepepe itu wal kebenturu. Mentok. Dipaksa keadaan percaya.
Tapi nggak ada kalimat tak coba sih gak ono. Dia datangi orang kepercayaan raja tadi nanya, kalimatnya apa? Kalimatnya cukup kamu puji-puji raja. Raja yang agung, yang perkasa, yang dijaya, raja yang hebat, raja. Balenono ping 1000. Persis di depan pintu istana raja. Ben kerungu. Wah, pagi-pagi raja dengar raja yang agung. Duh, ini orang yang mengucapkan kalimat yang udah saya share di WhatsApp. Siapa mengucapkan dapat beras 50%. Pintu istana dibuka, raja nyuruh orang kepercayaannya, tanya alamatnya di mana, jangan sampai dia capek, jangan sampai dia lelah. Dia disuruh aja kerja sebisanya, terserah apa, nanti beras dikirimkan ke rumahnya. Masya Allah. Enak enggak yang seperti itu? Pertanyaan saya, bisa enggak raja berbuat seperti itu? Bisa enggak raja berbuat seperti itu? Nah kalau raja yang begitu aja bisa, lah Allah yang maha raja bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Lah orang kepercayaannya Allah siapa? Yang paling dipercaya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulmu, nabimu, kekasihmu, baginda Muhammad SAW. Itu yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya banyak rahasia. Ada rahasia yang boleh di-share, ada rahasia yang enggak boleh di-share. Lah alhamdulillah ini rahasia yang di-share kok bab utang, cocok kok buat jenengan. Buat saya cocok kok. Makanya enggak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Siapa yang mengucapkan ini hutangnya sebanyak gunung Uhud dilunaskan sama Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terjemahan ini hafal no. Terjemahannya dihafalkan, dihayati, dirasakan. Jadi bukan baca mulut, bacanya pakai hati, mulutnya ikut. Oh coba wali, mulutnya ikut, hatinya enggak mudeng. Hatinya mudeng, hatinya paham, hatinya ngucap, mulutnya ikut. Allahumma kfini, ya Allah tolong engkau cukupi aku. Bihalalika an haramika, dengan rezekimu yang halal. Sehingga tidak terjerumus sama yang haram. Wa aghnini, dan jadikan aku kaya. Wa aghnini bifadlika, dengan kemurahanmu, bukan karena usahaku, bukan karena pinterku, bukan karena rencanaku, bukan karena partnerku, bukan karena kenalanku, bukan karena bifadlika, tapi karena kamu maha dermawan, engkau maha suka memberi aku, engkau maha pemurah ya Rabb, bukan karena hitung-hitungan aku bekerja sekian dapatnya sekian, tapi karena engkau maha kaya, maha memberi, bifadlika amman siwak, sehingga aku tidak bergantung pada selain engkau ya Allah. Sahabat langsung baca ini setiap habis sholat, utangmu lunas. Terima kasih ya Rasulullah. Habis sholat ya moco, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak. Lan jenengan, assalamualaikum, handphone sing dijuko. Ya gak lunas-lunas. Kita ini begitu sukanya. Dikasih bocoran langit, ya rahasia lah langit. Amal no, ini yang ngomong yang menjadi sumbernya penglihatan, nurnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok jadi ngelamun semua, kenapa ini? Hah? Kenapa? Oh banyak utang. Pada banyak utang terus batin, wah ingat apal no, diamal no ya. Cocok gitu. Bib Muhammad ya, Masya Allah Bib, Masya Allah. Begitu nyebut banyak hutang lunas, Bib Muhammad muncul. Pertanda hutang-hutang lunas semua, amin Insya Allah. Terutama hutang saya, yang lain gak lunas gak apa-apa. Jelas semuanya? Apa? Tanya sama yang melihat. Nah kalau kita tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk segala permasalahan itu ada semua jawabannya kok. Imam Nawawi itu ngarang kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir, doa, wirid, itu ada kitabnya Al-Adhkar, tebel tuh terjemahannya. Ya terjemahannya tuh tebel. Itu sampai para ulama di Hadramut, para habaib di Hadramut sama negeri asalnya Wali Songo, wasiat ke anak keturunannya, beedar wasdaril adhkar.
rumahmu jual, beli kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya buku ini, omahmu dolen, beli kitab ini. Tenang, saya enggak punya terjemahannya, jadi ini bukan promosi. Ya, bi'idar wastaril adhkar. Belilah kitab Al-Adhkar, jual rumahmu, beli kitab Al-Adhkar. Kenapa? Semua doa dan zikir yang dibutuhkan, jenengan tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, udah dikumpulkan sama Imam Nawawi, tinggal jawab tok. Bab hutang, metu. Kepala sakit, metu. Ono kabeh jawaban itu, zikir. Langit kok rodok ngamuk, udah metu. Ada semua jawabannya, lengkap. Tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah nanya sama yang melihat, kan ayem. Saya udah dikasih tahu kok di depan ada jurang, yang nggak mau lewat situ. Saya dikasih tahu kok, itu nanti lunas hutangnya. Lah ngapain saya pikirin? Udah saya baca doa Nabi. Ya tugas saya terus ibadah, terus bergerak, terus usaha. Perkara hutang itu lunasnya kapan? Pasti lunas. Jadi nggak perlu saya pusing. Selesai. Itu hutang. Istri marah-marah. Ya kira doa angel iki candaan iki. Urip aja kakean mikir, tapi zikir. Istri marah-marah, istrinya marah-marah, bleng. Obatnya apa? Simple, sabar. Gampang. Yai Habib Ustadz, saya tuh punya istri suka marahin saya. Solusinya apa? Gampang, itu solusi yang paling mudah. Gimana? Ambil kapas. Pura-pura dengarkan dengan khusyuk. Ketok mingkem. Ya, dik kopi, selesai masalah. Karena udah merasa kamu dengarkan dengan baik. Maksudnya apa? Masuk telinga kanan mental. Paham ya? Enggak perlu pakai kapas, masuk telinga kanan mental. Lah kalau udah tahu duwe bojo ngamuan, bendina mbok lebokno ati, mati. Mati. Loh, orang itu kena racun sekali mati. Lah kalau tiap hari diracun kalimat gak enak gitu, dilompok mati. Ya cukup tek dung asik pimpong tuk dung gitu kan ya. Ini berlaku juga untuk istri-istri yang punya suami ngamuan. Paham Bu? Ibu termasuk yang diamui atau yang ngamui? Dua-duanya Beb, oh ya pantas. Kadang ngamui, ya kadang diamui. Sabar, resepnya sabar. Tapi sabar itu berat. Ya namanya sabar ya Bu. Berat, kalau ringan namanya syukur. Lah gimana saya bisa bersabar tapi rasanya ringan? Nah ini boleh ini. Mau enggak? Sabar tapi rasanya ringan. Saya kasih contoh boleh? Ya. Jenengan dioperasi, insya Allah tidak terjadi. Harus disobek perutnya sama dokter, namanya dioperasi ya. Itu sakit enggak? Sakit tuh ya, sakit. Pesennya dokter, sabar ya, ini sakit. Terus jenengan nanya sama dokter, dok, sabar sih sabar. Tapi gimana caranya saya sabar tapi enggak sakit? Betul kan? Dokter jawab, duitnya dinaikkan dikit. Gimana dok? Saya kasih obat bius lokal. Kalau pakai bius lokal, nanti sakitnya tidak terasa. Itu sakit, tapi tidak terasa. Tapi harus bayar bius lokal. Kalau jenengan tidak bayar bius lokal, ya terpaksa sabar. Kroso loro. Paham? Dah. Jadi untuk biar tidak terasa sakit, pakai bius lokal. Sebetulnya sakit atau enggak sakit itu? Sakit. Terasa enggak? Terasa, tapi enggak mbok rasakno. Karena kamu lagi dialihkan dengan rasa yang lain yang menutup rasa itu sehingga tidak merasakan apa-apa. Rasamu dimatikan sebentar gitu. Begitu biusnya hilang kan rodok bekas-bekasnya kroso. Betul begitu? Dah.
Sekarang menghadapi masalah, harus sabar, gak enak. Ya cari obat bius. Tapi jangan obat bius model begitu-begitu. Paham toh? Lah obat biusnya apa? Datang pengajian begini, ini obat bius. Liqa'il ikhwan jila'ul ahzan. Ketemu dengan sahabat-sahabat di jalan Allah, orang-orang yang baik. Nanti itu jadi obat bius. Gak kroso dengan masalah. Apalagi qiraatul Quran, baca Al-Quran. Itu jadi obat bius. Apalagi nyawang anak. Nak bojo gawe mumet, anak kudune gak gawe mumet. Masya Allah, nak. Di hati saja ya, jangan diucapkan. Nak, mbokmu kilo, nak. Masya Allah. Di hati, jangan dibisikkan ke telinga. Mbokmu kilo, bapakmu gulung gitu ya. Giliran nanti ibunya juga gitu. Nak, bapakmu kilo, yo, Masya Allah, teko mbokmu gitu ya. Jangan begitu diucapkan, enggak boleh. Kalau di hati ya enggak jadi masalah. Paling ya ngono terus nanti. Karena hatinya enggak dilatih untuk sabar. Dialihkan dengan gendong anak, main sama anak, itu kan ibadah. Obat biusnya begitu. Nah, Majelis Ar-Raudhah ini alhamdulillah jadi obat bius jenengan dan obat bius saya. Makanya saya itu alhamdulillah krosone seneng nyawang jenengan. Kenapa? Obat bius. Obat bius. Ya, lihat Mas Agung di belakang sana, Masya Allah. Yang senyumnya menunjukkan putih giginya. Kok dingkluk ngapa Gung? Nah, ya kan, lihat Mas Agung gitu obat bius. Mas Agung lihat saya obat bius, maka kami saling membius. Tapi yang dibius sadar. Kenapa? Bius lokal. Ya bius lokal. Jelas semuanya? Ini belum pengajian loh. Ini belum dibahas. Ini baru membahas masalah. Kalau tadi itu loh, saya mau membaca, saya enggak kelihatan, saya butuh kacamata. Jelas? Nah, kacamata itu ada nabi, ada rasul, ya ada orang-orang soleh. Nanya sama mereka. Contoh yang lain. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi itu mendoakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu tangannya berkah. Didoakan sama Nabi, tangannya berkah. Jadi kalau beli apa-apa enggak akan rugi, untung terus. Asik ya? Nyekel apa? Untung. Yang dipegang kalau itu pasir jadi emas. Ojo mbok bayangno, pasir dicekel jadi emas. Maksudnya walaupun itu balang rendah, kalau yang megang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu dijual keuntungannya bisa buat beli emas. Radhiyallahu anhu. Tangannya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah sahabat Nabi yang lain gak dapat doa khusus ini. Gak dapat doa khusus ini. Tapi sahabat yo pengen toh kalau beli barang gak rugi, betul kan ya? Beli barang untung. Maka sahabat ya menggunakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau mau beli barang titip sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tolong ini uangnya kamu yang belikan. Sehingga banyak sahabat itu kalau mau beli kuda, mau beli kambing di pasar, titip sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tolong kamu belikan. Dan kalau yang belikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, barangnya mesti untung. Paham enggak ini? Kok? Bu, jenengan termasuk istri yang ngerjekeni apa ngrugekno? Ibu, coba dicek setelah menikah dengan kamu, suamimu semakin kaya atau semakin miskin? Korban jangan bicara. Perlu diralat ya, istri membawa sial itu tidak ada. Kalau ada membawa sial, istri bisa menyebabkan sial. Tapi enggak boleh meyakini istri bawa sial. Rasul mengatakan pasangan hidup itu bisa ya. Kalau ada sial, kalau sial itu ada, pasangan hidup itu bisa jadi sial, tapi sial itu tidak ada. Nah, sekarang ada istri-istri yang menyebabkan suaminya itu jadi rezekinya seret. Contoh, ya otomatis istrinya enggak taat sama Allah Ta'ala. Istrinya buka aurat diumbar di mana-mana. Suaminya padahal ahli masjid, ahli dzikir, ahli macam-macam. Sehingga rezeki suaminya seret. Kenapa? Seretnya rezeki suami untuk menghapuskan dosanya istri.
Karena di antara dosa itu ada dosa yang tidak terhapuskan dengan zikir, dengan wirid, dengan sholat. Kecuali dosa itu terhapuskan karena sumpek golek duit gak entuk-entuk. Jadi jenengan yang cari uang gak dapat-dapat, alhamdulillah, dosa entek. Kok gak syukur kenapa ini? Ada yang begitu, ya. Ada lagi istri yang nghabiskan duitnya suami. Koleksi liven gak entek-entek. Liven itu bahasa ibu saya ya, bahasa nenek saya. Bahasa sekarang apa namanya Habib? Oh, lipstick. Bedanya apa sama liven? Pokoknya gitu ya Bu ya. Koleksi, coba ini. Wah, ini cocoknya sama kudung yang ini cocoknya sama baju yang ini. Jadi satu baju, satu liven. Pertanyaan saya, kalau istri model begini kira-kira suaminya cepat sugih atau cepat melarat? Ada yang cepat sugih, ada yang cepat melarat. Nah ini, termasuk yang mana ini? Termasuk yang mana? Ada orang-orang itu yang rezeki ini, Masya Allah, bawa zuhud, bawa apa namanya, keberuntungan. Memang mungkin dia dapat doa waktu kecil dari orang soleh. Orang ini tangannya ngerejekeni, didoakan sama orang soleh. Warisan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah doakan sahabat. Ada orang yang dapat warisan itu, yang kalau doakan orang bab rezeki, Masya Allah. Ada yang seperti itu, jangan kamu ingkari. Ini gak bisa di matematika, gak bisa pakai ilmu ekonomi, ilmu dongo kok. Gak bisa di matematika. Maunya Allah, kalau udah maunya Allah, selesai semua ilmu. Semua ilmu selesai. Ikhwani rahimakumullah, kenapa malam ini saya ngomong seperti ini, saya juga tidak tahu. Karena dari awal saya tidak mau ngomong seperti ini. Ya, tapi coba kalau kita petik hikmahnya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari omongan di malam hari ini. Kalau kita sudah tahu bahwasanya lampunya truk saja membuat tenang, masa lampunya Gusti Allah enggak buat tenang. Dan kita ini dapat lampunya Gusti Allah yang paling terang benderang, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau hidup kita ini masih gelap-gelap, kita kurang nanya sama Nabi Muhammad SAW. Berarti kita kurang kenal sama Nabi Muhammad SAW. Berarti kita kurang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Berarti kita kurang akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti kita kurang mengerti Nabi Muhammad SAW. Makanya hidup kita gelap gulita. Kalau kita kenal Rasulullah SAW, kita mudeng Rasulullah SAW, hidup kita akan tenang, enak, nyaman, nikmat. Jelas? Dah, sekarang kita bahas kaos. Bib, kaos baru. Iya, cocok. Gantengnya naik berapa persen? Anggap tidak ada, Bib, jujur aja. Kata Habib Muhammad, ganteng saya naik 200%. Ya, makanya Habib Muhammad layak dapat hadiah. 200% 2. Tadi kalau ngomongnya 500%, 5. Memang jatah rezekinya ya sampai 2 saja ya sudah. Oh, karena yang ada cuman 2. Ya sudah tambah 1. Ya. Nah, saya mau nanya. Ini ilmu begini nih, beliau dapat rezeki model begini ada di matematika enggak? Ayo nggonen ilmumu nggonen. Ki lho sing lulus ilmu macam-macam ki nggonen ki rezeki ngene ki tekan ndi? Ayo dinggo. Dari mana ini beliau dapat rezeki begini ini? Tiba-tiba dapat selendang, tiba-tiba dapat kopi. Iki lumayan loh, 95.000 loh iki. Hitungan. Iki 170.000 iki. Hitungan. Iki meh setengah yuto. Setengah yuto kira do akeh loh ya. Paham gak? Sengaja saya bahasa Jawa. Kenapa? Langsung dari hati. Sebab hatiku hati Jawa. Nah, aku tinggal yang Solo. Kalau orang Sunda kan keluarnya bahasa Sunda. Orang Bali keluarnya bahasa Bali. Banggalah dengan bahasa daerah masing-masing. Tapi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kan begitu. Dari hati. Beb, kok jadi gak enak kenal? Ini bahaya nih kalau diterus-teruskan nih bisa lepas semua ini. Saucul. Terus apa yang menyebabkan saya memberikan kopi dan memberikan selendang? Ada 2 sebabnya. 1 karena saya memang dermawan.
Dengar saya ilmu larang. Larang asli larang. Rungokno, no paham kok awakmu seneng. Karena memang saya dermawan, aku nyat-nyahnya, sok ngei, seneng aku. Lah kebetulan beliau layak dikasih. Apian, gelem muji aku. Naik gantengnya 200%. Betul ya? Beliau layak diberi, senang muji saya. Dan mujinya memang gak main-main, tenanan. 200%. Karena kalau bilang 1000%, yuk ketok ngapusi. Beliau ngasih pujian sesuai kapasitas, bukan penjilat, bukan. Kan begitu ya? Kecuali kalau tak semir dulu, coklat tua, ya kan? Rambut semiran semua. Mungkin digigit, didandani, naik 1000% bisa jadi. Lah karena saya memang dermawan, beliau layak, ya ucul kabehnya. Nyoh kan begitu, paham? Lah Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu Allah. Allah itu maha dermawan, Allah itu maha memberi, Allah tuh seneng ngasih. Awakmu kafir ya dikei, saya meneh njaluk. Ngono gak paham-paham. Kok lihat saya jadi gak enak, kenapa? Baru sadar, baru paham sekarang maksudnya. Memang Allah suka memberi, kamu yang tidak layak diberi pun diberi, apalagi kalau kamu layak diberi. Makanya saya pernah update status. Saya jarang-jarang update status. Saya pernah update status itu bunyinya masih ada enggak ya? Coba daripada saya salah. Cek. Status. Wah, kipe jarang ngecek. Oh, udah hilang. Udah enggak ada, sekarang ada status jualan buku sama kopi. Ya udah hilang, saya enggak tahu soalnya cara ngecek status. Yang saya ingat begini, alhamdulillah dapat nikmat dan dapat nikmat lagi. Walaupun sebetulnya tidak layak mendapat nikmat. Tapi dia memang maha memberi. Jadi itu saya tuh ngerasa, ya Allah, Gusti Allah ki maha memberi ya. Lah aku ki maksiat tuh dikei terus. Apian Gusti Allah itu. Allah tuh baiknya luar biasa. Allah itu dermawannya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah kok duwe Gusti Allah kaya ngene iki lho. Masyaallah, seneng saya. Nikmatnya luar biasa. Terima kasih ya Allah, udah diizinkan jadi hamba. Soalnya akeh sing enggak mudeng. Banyak yang enggak paham. Jadi ruwat, mumet, jeglek. Ini contoh loh. Sudah cukup jelas belum? Jelas. Apa yang jelas? Sekarang jadi terang atau gelap? Terang. Baru jenengan dapat contoh dari peristiwa saya dan Habib Muhammad, itu terang. Lah kalau dapat contohnya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kira-kira seperti apa? Maka bayangkan hidupnya sahabat itu nikmatnya seperti apa? Nikmatnya luar biasa. Hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan orang-orang yang hidup di zaman beliau mencintai beliau, rasanya nikmatnya seperti apa? Hidupnya Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu seperti apa? Hidupnya Wali Songo seperti apa? Terang benderang. Jadi adem, ayem, tentrem, nikmat, gak ono pikiran macam-macam. Jelas? Ada yang nanya, Bib, corona kapan berakhir? Sebab ramalan nih. Nanya, Bib, corona kapan berakhir? Mbok ditingkatkan saja pertanyaannya. Nanggung, Bib, kiamat kapan? Nanya, nanggung dulu ya. Corona kapan berakhir? Kan aneh-aneh. Nah kok saya gak usah ditakokno gitu loh ya. Kamu hidup gak usah mikir kapan corona berakhir. Urip ki gak ono urusane mbek corona. Urip ki urusane mbek Gusti Allah. Urusanmu salatmu piye, posomu piye, zikirmu piye, ngajimu piye, bektimu marang ibu bapak piye, sayangmu marang anak piye. Uki urip. Selesai. Corona ada, corona enggak ada kan ya salat. Mosok salatin ono corona. Paham enggak? Jadi nggak usah bahas coronanya kapan berakhir. Mau berakhir, mau tidak berakhir, mau kiamat datang sekalipun nggak usah ngurus. Urusanmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak akan terkena isu macam-macam. Tenang. Apa Beb itu syairnya itu? Nahnu fi roha. Beb Muhammad yang hafal tuh.
nahnu fi rauhin wa rauhah wa huburin wa istirahah ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kami berada dalam keadaan yang sangat tenang, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang seperti orang yang beristirahat. Dan sesungguhnya nikmat Islam adalah nikmat terbaik yang ada di dalam jiwa manusia. Terjemah bebasnya begitu, Beb. Udah paham belum? Belum? Kok domblong ngapain iki? Nahnu fi rauhin wa rahatin wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Masya Allah. Wis mudeng toh? Terjemahan tadi bebasnya, ini terjemahan koprolnya. Itu bebas nih koprol. Bahasanya para wali begini loh. Ini omongannya wali-wali. Awakku ki urip enak pol. Enak pol. Lah ning opo kok penak? Aku muslim kok. Aku muslim. Aku muslim wis penak. Salat keseneng aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bubare wis selamat tok. Selamat. Mulai ini takbir Allahu Akbar kabeh cilik. Donya gak ana Allahu Akbar, sing ana Gusti Allah. Allahu Akbar bojo ilang. Pas salat to ya. Salat ilangan bojo kan gak sida salat. Allahu Akbar. Oh iya, utangnya urung tak bayar ki, Bu. Buyar. Hilang semua ingatannya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Saya ini jadi muslim, udah nikmat. Kalau udah jadi muslim itu ngucap Allah aja nikmat. Astagfirullah itu nikmat. Zikir nikmat. Lah kalau begini, super nikmat. Semuanya ada. Zikirnya ada, ngajinya ada, sholawatnya ada, cari ilmunya ada, makan berjamaahnya ada, minum berjamaahnya ada, kumpulnya dalam keadaan sehat walafiat, senang juga ada. Lengkap. Terus ijek ngomong mumet kan ya aneh. Makanya nahnu. Para wali tidak mengatakan kalian, enggak. Nahnu, mereka wali-wali Allah, kami wali-wali Allah kata mereka, kata beliau-beliau dalam keadaan yang nikmatnya luar biasa. Dah sekarang bahas kaos. Ntar Bib, bahas kaos ini tadi kok bisa melengseng lagi. Terakhir nih Bib. Ini kok bisa pindah ke situ tadi, cerita gimana ini? 200%. Gara-gara kaos. Ya. Jadi kaos ini belum dijual sudah rugi saya. Kaosnya belum dijual, sudah rugi. Matematikanya gitu kan ya. Belum dijual kaosnya, sudah rugi. Udah kehilangan kopi 2, kehilangan selendang. Kalau dihitung matematika kan begitu. Saya mau ngomong sama kalian semua yang melihat tayangan ini dimanapun berada dan kapanpun berada. Jangan andalkan ilmumu, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan pintermu, dan jangan lemahkan dirimu karena kamu bodoh, karena kamu tidak mampu, karena kamu tidak bisa, karena kamu tidak. Kamu punya jangan kamu andalkan, kamu tidak punya jangan kamu lemahkan dirimu. Terus gimana? Andalkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu andalkan Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang kamu bisa, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalanmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami yang banyak gitu. Akan dibuka jalan. Tidak akan kehabisan ide dan tidak akan kehabisan energi. Selalu full energi, selalu ada ide. Kenapa? Allah yang ngasih tahu begini. Kenapa ada orang mentok plek mandek enggak bisa apa-apa? Karena dia enggak mau cari Allah Ta'ala, enggak mau cari Nabi Muhammad SAW, enggak mau cari para sahabat, enggak mau cari para wali, mengandalkan ilmunya sendiri. Pakar bicara begini, pakar boleh bicara, tapi Allah juga telah berbicara. Jangan lupa loh, Allah telah berbicara dan Allah selalu berbicara. Wahyunya Allah Azza li Abadi. Ada wahyunya Allah Ta'ala Al-Quran 30 juz. Ada terjemahannya Al-Quran jalan di muka bumi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Kadang kita tuh salah menerjemahkan hadis tadi, ucapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran.
Terus kamu terjemahkan, oh jadi akhlaknya Nabi itu Al-Quran, berarti itu toto kromonya Nabi Al-Quran. Salah, karena khuluqul Quran artinya seluruh diam, gerak, ucapan Nabi itu adalah Al-Quran. Semuanya. Nabi bicara, Nabi diam, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi loncat, Nabi tubruk-tubrukan sama cucunya. Itulah Al-Quran, itulah Al-Quran. Jadi kalau kamu mau paham isi Al-Quran, pahami Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu paham Nabi Muhammad SAW, kamu paham Al-Quran. Nah kalau udah paham Al-Quran, ya selesai tuh hidup ini. Nikmatnya luar biasa. Jelas? Udah terakhir, bahas kaos. Dari tadi gak bahas-bahas ya? Yuk baca berjamaah. Ini teknik untuk memasarkan dagangan saya. Dagangannya bukan kaosnya, tapi kalimatnya. Paham ya? Saya sengaja pakai kaos ini dan nanti akan muncul kalimat-kalimat yang lain insya Allah. Tujuan saya apa? Biar banyak orang sekarang ini mendakwahi orang lain, gak usah pakai ngomong. Gak usah pakai gurui, pakai kaosnya niat dakwah. Jadi kalau ketemu orang yang baca, siapa tahu dapat pelajaran. Dan ini saya dapatkan dari supir truk. Jazakumullah khairan para supir truk budiman dimanapun Anda berada. Saya ini supir lintas pulau. Saya pernah nyopir ke Bali, ya Solo sampai Bali nyopir, tolak, ya pernah. Saya pernah nyopir di Jambi, ya pernah nyopir di Jambi. Saya pernah nyopir di Kalimantan. Saya nyopir dari ujung Jakarta sampai ujung Pulau Jawa. Kalau di total itu juga sudah pernah. Saya ini sopir dan hiburan saya itu kalau udah ketemu truk. Ya karena tulisannya begitu menghibur. Dari mulai tulisan yang gitu ya. Ya, sampai tulisan yang betul-betul penuh dengan hikmah. Banyak sekali yang menjadi pelajaran. Di situ saya berpikir begini, walaupun saya nggak pernah mikir. Lawang truk saja bisa ngasih ilmu sama supir yang lain. Loh, kalau saya ustadz kok nggak bisa ngasih ilmu dengan diam, berarti aku kalah mbak supir truk ya, Masya Allah. Supir truk aja punya semangat, truknya dijadikan alat untuk dakwah. Lah kamu tuh kaosmu rambut jadi alat dakwah. Motormu tambah kayak tulisannya macam-macam. Iya, awas, rupamu elek. Kacau. Begitu orang lihat motor kita, rupamu elek, kurang ajar ngajak padu ini. Bukan ngajak dakwah tambah omongan yang enggak karuan yang enggak enak. Lah ini truk-truk bisa jadi alat dakwah, ya alat dakwah. Kenapa kendaraan kita enggak bisa jadi alat dakwah? Kenapa pakaian kita enggak ada yang jadi alat dakwah? Salah satu pakaian kita, satu aja, entah topi kita, entah kopiah kita, tapi jangan ditaruh di belakang. Karena kalau di belakang pas sholat nanti orang enggak jadi sholat. Allahu Akbar. Tenang no pikirmu, moco ya gak tenang tuh ya. Jangan. Taruh di depan nih maksudnya biar yang belakang nggak bisa baca. Ini kan saya menjawab orang-orang yang nonton PIP kok di belakang nggak dikasih tulisan. Kenapa tulisannya di depan? Itu bedanya kalau ulama buat kaos. Oh iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah dipikir. Dan juga tidak pakai nama-namanya ulama jangan ditempelkan di kaos namanya ulama. Kenapa namanya ulama jangan ditempelkan foto-fotonya ulama dulu? Kadang ada orang buat kaos dikasih fotonya ulama. Bukan haram, bukan. Tapi itu ya rada angel jaga adabnya dulu. Nanti ada aturan pakai kaos ini loh ya, ada. Bayangno ya, kaosnya gambarnya Habib Muhammad. Habib Muhammad lovers, fans berat. Masya Allah. Tapi giliran cuci kaos, campur cawet. Saya ya marah tuh ya, jangan dicampur. Kurang ajar kamu, kan gitu ya. Kaosnya gambarnya Habib Novel Ali Idrus. Ya. I love you Habib Novel, gambar Habib Novel. Masya Allah. Udah mulai dari kaosnya, bajunya. Begitu giliran nyuci, ya. Giliran nyuci campur bek cawet, bek kotang, bek macam-macam. Saya mau nanya, mohon maaf. Itu kira-kira sama dengan gini loh ya, cawet, tempel ke rupaku, cawet, kotang. Kan ya kurang ajar. Paham enggak? Paham?
Ada tata kromonya. Kaosnya tulisan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nganggo solawat. Habis itu digeletakkan di bawah. Ada tata kromonya, harus ngerti. Kalau orang punya ilmu, beli kaos ya dan buat kaos harus pakai ilmu. Kalau yang beli kaos-kaos yang kalimat-kalimat hikmah, ya itu kalimat hikmah itu mahal. Maka kalian nanti kalau nyuci ya harus penuh dengan hikmah. Ngomong sama yang bagian nyuci, hati-hati lo. Wah, engkau kualat awakmu. Ini kalimat hikmah gitu. Apa bunyinya? Tirukan ya, tirukan. Aku tak mau sih. Urip. Ojo. Kakean. Mikir. Tapi zikir. Ojo mikir tapi zikir. Ojo mikir tapi zikir. Dah. Itu ide kalau yang membuat kaos berikutnya. Kan ini ojo kakean mikir tapi zikir. Kalau jenengan mau buat kaos dimanapun berada di Indonesia ini, itu akan jadi modal usaha. Daripada ngelamun, meneng neng omah, bau. Habib Novel saja enggak malu dan memang tidak perlu malu. Cari yang halal. Buat kaos, buat pisang goreng, buat telo, belanggreng, apa yang wujudnya? Bau. Jangan mengharapkan dari orang lain bergerak. Tapi nanti kamu akan melihat keajaiban. Rezekimu bukan di kaos. Buktinya saya jualan kopi saja udah kehilangan 95.000. Betul kan ya? Ya. Jelas semuanya? Ojo kakean mikir tapi zikir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berpikir sewajarnya. Lapar makan, ngantuk tidur. Pengen punya duit, ya kerja. Pengen kerja, bidangnya apa? Ya begini-begini, tahapannya saja dipikiri caranya. Tapi gak usah mbok pikiri, piye iki nggo untung apa gak, nggo rugi apa, kedawan mikir. Zikir, Yasin, Waqiah, Duha, Birrul Walidain, sedekah, itu diamalkan. Sehingga nanti jalannya itu akan terbuka. Makasih. Ini malam hari ini kajiannya judulnya ya begitulah wallahu a'lam. Ya.